Iya kan? Iya. Bukan dengar ceritanya. Bukan maksudnya lihat foto-fotonya. Aku tuh bayar kereta itu di kereta. Oh gitu Bu. Kalau ketahuan. Karena kita ngumpet di WC. Kalau saya pulang kuliah di Bandung mau ke Situbondo, kita ngumpet di WC. Kalau dikejar kondektur. Kalau ketahuan kita bayar 5.000. Oh gitu. Tak pikir itu nggak bisa. Ternyata Prof, dengan disiplin dan dengan keteladanan bisa. Tapi berarti dulu Mbak Tejo sebenarnya nggak sadar kalau ngasih 5.000 itu sebenarnya juga termasuk yang nggak boleh. Nggak boleh, Korupsi tapi loh itu. adanya 5.000. Aku kan kayak Pramono Anung, temanku nggak punya duit. Trenggono itu temanku juga, Menteri Laut. Dia juga nggak punya duit, tidurnya di masjid. Gitu loh. Gimana mau bayar tidurnya jadi masjid, nggak bisa kos. Karena kita budaya kita harus punya terima kasih udah ditolongin. Aku bukan mau ngebela pejabat. Gimana tuh? Tapi masyarakat kita juga pengen pejabat itu kaya. Masa sih Mbak? Kalau kamu sekali diangkat pejabat, orang-orang yang tadinya saudara jauh ngaku saudara loh. Belum proposal-proposal dari aktivis-aktivis itu. Jujur enggak? Kalau kamu jadi pejabat dan aku sekarang mantu, dan kamu datang, bowo itu sumbangan, cuma 50.000, aku bukannya muji kamu, lihat itu Mbak Ginting. Jadi wamen. Tapi bohongnya cuma 50.000. Berarti jujur banget dia cuma makan gaji. Enggak gitu. Itu sekampung dirasani. Apa wamen nyumbang cuma 50.000. Ayo dong kita. Mas Kamis tiba-tiba jadi wali kota. Bukan pengamat. Terus istrinya naik kendaraan umum. Wow. Suaminya wamen. Istrinya naik kendaraan umum. Atau bisa jadi, wah naik kendaraan umum, pencitraan itu. Gitu. Jadi Serba salah ya Mbak? masyarakat menurutku juga bersalah. Bedanya aku sama Rocky Gerung hidup di atas kertas, aku hidup di atas bumi. Menginternalisasi budaya anti korupsi itu gimana sih sebenarnya Mbak Tejo, menurut Mbak Tejo? Saya tadi sebenarnya mau nanya. Gitu. Oh boleh kalau Mbak Tejo mau nanya dulu boleh. Teman saya almarhum Rizal Ramli pernah ngitung biaya kapal untuk ngirim sapi dari Australia ke Indonesia jauh lebih murah daripada dari Madura ke Jawa gitu loh. Jadi ini mungkin jadi masukan, mahalnya di mana ya kan tadi Cynthia, itu aja pertanyaan kita untuk nggak usah, dia kan soal Al-Quran kalau dia enggak, dia soal yang ini kan receh yang kita omongin. Kalau soal korupsi, karena korupsi ini kan kebiasaan, tapi ternyata saya belajar, bukan aku mengagung-agungkan Ignatius Jonan ya teman saya. Tapi pasti penerusnya juga bagus-bagus, buktinya masih bertahan prestasi beliau. Cuman saya sebut dulu, aku tuh nggak kepikiran loh. Dulu aku wartawan Kompas, 90-an itu orang naik di metro itu Beb, sampai ke atap-atap itu loh. Ada yang meninggal itu Beb, yang Tanah Abang ke Palmerah itu kok sampai ke atap-atap. Kamu udah di sini nggak dari Ambon? Belum, kamu nggak ngerti apa-apa. Ya udah. Tapi dengar ceritanya kalau kita. Iya kan? Bukan dengar ceritanya. Bukan maksudnya lihat foto-fotonya. Aku tuh bayar kereta itu di kereta. Oh gitu Bu. Kalau ketahuan. Karena kita ngumpet di WC. Kalau saya pulang kuliah di Bandung mau ke Situbondo, kita ngumpet di WC. Kalau dikejar kondektur. Kalau ketahuan kita bayar 5.000. Oh gitu. Tak pikir itu nggak bisa. Ternyata Prof, dengan disiplin dan dengan keteladanan bisa. Tapi berarti dulu Mbak Tejo sebenarnya nggak sadar kalau ngasih 5.000 itu sebenarnya juga termasuk yang nggak boleh. Nggak boleh, korupsi tapi loh itu. adanya 5.000. Aku kan kayak Pramono Anung, temanku nggak punya duit. Trenggono itu temanku juga, Menteri Laut. Dia juga nggak punya duit, tidurnya di masjid. Gitu loh. Gimana mau bayar tidurnya jadi masjid, nggak bisa kos. Gitu loh. Oke, aku cuma mau balik. Saran saya ke bapak-bapak, ternyata hal kebiasaan itu bisa diubah. Sekarang kan waktu kasus Kanjuruhan sepak bola kan mesti berantem, kasusnya Kanjuruhan. Betul. Nggak bisa sepak bola, terus aku berpikir gimana naik kereta bisa diubah kok. Berarti termasuk korupsi. Bahkan yang sifatnya psikologis, rasa malu itu bisa dilatih. Bapak-bapak ibu-ibu yang sering pergi ke Jepang, tadi nyebut Shinkansen, bapak kehilangan HP akan ketemu. Tinggal lapor polsek setempat,
nanti udah sistem karena sejak kecil ada latihan, ini ditaruh gini, ginting. Anak kecil nyentuh sesuatu yang bukan miliknya itu malu. Ada latihannya. Jadi di Jepang itu bukan latihan kebakaran atau gempa bumi, rasa malu dilatih. Nah itu aja sih soal budayaan ini ternyata sesuatu yang bahkan sudah mengakar. Kayak kasus kereta api itu sudah bisa diubah ya. Dengan peraturan, Pak Yonan itu perokok loh. Terus? Di kereta nggak boleh ngerokok. Benar-benar, dibikin disiplin ya. Aku dulu dari Bandung mau ke Malang naik kereta Malabar kalau nggak salah. Bayanganku itu kenapa naik Malabar, aku bisa ngerokok di bordes itu loh. Itu kenikmatan banget Pak, ngerokok begini, terus ngeliat kacanya gini, lihat sawah-sawah, siluet sawah-sawah malam. Waduh, Nikmat. itu malam pertama kalah deh gitu loh. Waduh bahaya. Ternyata begitu naik kereta api nggak boleh, di bordes juga nggak boleh, di restoran nggak boleh. Dan sekarang bersih kereta. Bisa. Itu iniku sih, ternyata bisa diubah. Dan Mbah Tejo, apakah mungkin juga karena ada bahaya laten korupsi? Artinya orang mungkin nggak sadar kalau dia melakukan korupsi. Kayak tadi nggak diajarkan dari kecil kalau ngasih amplop terima kasih itu juga nggak boleh loh. Mungkin orang karena budaya kita harus punya terima kasih udah ditolongin. Aku bukan mau ngebela pejabat. Gimana tuh? Tapi masyarakat kita juga pengen pejabat itu kaya. Masa sih Mbah? Kalau kamu sekali diangkat pejabat, orang-orang yang tadinya saudara jauh ngaku saudara loh. Belum proposal-proposal dari aktivis-aktivis itu. Jujur enggak? Kalau kamu jadi pejabat dan aku sekarang mantu, dan kamu datang, bowo itu sumbangan, cuma 50.000, aku bukannya muji kamu, lihat itu Mbak Ginting. Jadi wamen, tapi bowonya cuma 50.000. Berarti jujur banget dia cuma makan gaji, enggak gitu. Itu sekampung dirasani, apa wamen nyumbang cuma 50.000. Ayo dong kita, kamu Mas Kamis tiba-tiba jadi wali kota, bukan pengamat, terus istrinya naik kendaraan umum, wow, suaminya wamen, istrinya naik kendaraan umum. Atau bisa jadi, wah naik kendaraan umum, pencitraan itu, gitu. Jadi Serba salah ya Mbah? masyarakat menurutku juga bersalah. Saya kira, ya pejabat juga bersalah, tapi aku sekarang mau masuk dari kacamata masyarakat, tolong kalau ada pejabat nyumbang. Teman saya kepala desa Lumajang mundur, karena nggak kuat. Kamu jadi kepala desa, luar ada orang Kitanan, bandek berhenti mobilmu, nyumbang. Bayangkan orang Khitan satu hari itu 10, 50 sudah 500.000 sehari. Belum yang nikah. Kalau kamu cuman lewat aja, oh Pak Kades ada orang nikahan kok cuman lewat. Dirasanin kamu. Dia mundur. Ada temanku Bupati Wonogiri, nggak aku sebut, itu di dashboardnya, dashboard mobilnya ada amplop 500.000. Mas Margaret itu. Sewaktu-waktu ketemu di jalan ada orang itu, ada amplop. Gimana? Fakta, bedanya aku sama Rocky Gerung hidup di atas kertas, aku hidup di atas bumi. Tepuk tangan dong untuk Mbah Tejo ya. Itu memang fakta hard truth ya. Artinya aku setuju korupsi diberantas, tapi jangan cuma nangkep-nangkep. Tapi pendidikan ke masyarakatnya itu Kulturalnya dilakukan. juga. KPK itu punya divisi pencegahan, punya divisi, tapi wartawan juga salah. Kalau KPK ngasih pendidikan nggak masuk berita, kalau nangkep diberitain. Wartawan juga salah. Kenapa wartawan salah? Pembaca juga salah. Pendidikan nggak dibaca. Kalau berita OTT dibaca. Ayo dong kita mikir holistik kayak Gareng tadi loh. Ya. Kita didik ayo masyarakat berita bagus itu baca juga. Jangan cuma berita buruk. Iya betul. Fungsi KPK itu ada divisi pencegahan, ada divisi Ada, udah ada, pendidikan. Mbak. Tapi yang seksi penangkapan. Penindakan. Penindakan, sorry. Sudah beda nggak sama Rocky Gerung? Tadi kan bedanya.